شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب دايم مدى الأزمان أكرمني بالإيمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan tamu undangan yang kami muliakan dan kami hormati, izinkan kami dalam momen yang baik ini untuk menampilkan sebuah drama dengan tema Terima Kasih Ibnu Umar. Selamat menyaksikan. Di suatu pedalaman daerah nan jauh di sana, hiduplah seorang anak yang baru saja menyelesaikan masa studinya dan berkeinginan melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu SMP. Akan tetapi, sang ayah bingung, sekolah manakah yang akan menjadi pilihan tepat buat sang buah hatinya ini? Pak, yo, ada apa? Mau sih Pak lanjut sekolah, tapi apa masih bisa ya Pak? Kamu sendiri gimana? Yakin gak? Yakin sih. Yakin sih apa yakin banget? Yakin banget lah Pak. Nah, ini baru anak laki, anak bapak yang paling gagah dan yang bisa dibanggakan. Barusan bapak dapat info dari kawan lama bapak, katanya masih ada kota pendaftaran setara SMP sampai SMA dengan sistem asrama boarding school. Berarti minep ya Pak? Mondok. Lah iya minat mondok. Mau ya? Ya wis lah Pak, mau. Gitu dong, tidak apa-apa. Nanti juga kamu terbiasa jauh dari bapakmu dan ibumu. Anu Pak, Anu apa? di pondok sana anak masih bisa ya Pak makan semur jengkol buatan ibu lagi. Oh alah cah. Tenang dong, gak usah galau. Kalau misalnya makanan favoritmu gak ada di pondok, nanti biar ibumu yang masakin semur jengkol plus special edition pokoknya. Nanti biar bapak yang antar ke pondok biar aman, wis. Wah serius Pak? Lah iya serius, bahkan 2 rius. Ya udah kalau gitu GPL Pak, kita langsung berangkat sekarang. Lah berangkat kemana? Mondok lah. Berangkat ya berangkat, tapi kamu harus persiapan dulu. Kamu harus mandi dulu. Kamu ini bau kecut, bau asem, bau ketek. Wis lah paket komplit pokoknya. Oh iya ya, Anda habis main bola dari pagi sampai siang tadi gini belum ganti baju. Ya wis, kau mandi dulu sampai bersih. Bapak tak nyiapkan persyaratannya. Ayo.
Setelah menempuh perjalanan 5 jam lamanya, Aan dan ayahnya tiba di Ponpes Tahfizul Quran Ibnu Umar, Yukum Jaya, dan disambut oleh kawan lama bapaknya yang sudah menunggu 10 menit yang lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya San? Alhamdulillah. Dari tadi? Ya. Masya Allah. Makin subur aja kamu Jack. Padahal 2 tahun yang lalu ya. Iya. Ngomong-ngomong, ini anakmu yang keberapa? Oh alasan anakku baru 1 ini loh. Doakan biar bisa nambah 2 ya. An, ini kawan lama bapak, namanya Ahsan, panggil aja Om Sam. Disalim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nih, kenalin anakku yang kedua. Nama lengkapnya Samsudin Mangku Alam. Panggil aja Udin. Udin, salam kenal. Marhaban di PPTK Ibnu Umar. Kenalin Antri Mangku Bumi. Panggil aja Aan. Iya Jack. Jadi alhamdulillah anakku di sini udah kelas 11. Betah di sini. Lagian ustaznya berkompeten di bidangnya masing-masing. Keren lah pokoknya. Tuh An, dengerin, bapak nggak salah pilih pondok kan? Iya Pak. Masya Allah. Ayo langsung aja. Udah tunggu ustaznya kan? Iya Nisan, katanya kalau lulus bisa lanjut ke tahap berikutnya katanya. Iya emang begitu biasanya. Pokoknya kita doain anakmu biar sukses dan betah di sini. Amin. Ayo. Sini. Setelah dinyatakan lulus tes dan administrasi di PPTK Ibnu Umar, sebelum akhirnya bapaknya Aan meninggalkan putranya untuk pulang, ada beberapa informasi penting yang harus disampaikan secara khusus oleh mudir kepada wali santri baru. Alhamdulillah, kami mengucapkan selamat kepada putra Bapak yang bernama Andri Mangkubumi atas diterimanya di pondok ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz, tidak sia-sia usaha kami jauh-jauh datang kemari. Dan saya sangat terkesan sekali Ustadz dengan bangunan pondok yang mewah dan megah ini. Nurani saya merasakan ketentraman, damai, adem banget rasanya di sini. Saya optimis sekali Ustadz, anak saya kedepannya akan menjadi orang yang berhasil dan saya akan menjadi orang paling bahagia di dunia, di akhirat, insya Allah. Amin. Oh iya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi yang penting terkait tentang pondok ini. Di antara ini Pak, ada moto, ada prinsip dari PPTK Ibnu Umar nih, ada 3. Yang pertama, lurus akidahku. Yang kedua, mungkin hafalanku. Yang ketiga, santun ahlaku. Jadi pondok ini tidak mengajarkan kekerasan, radikalisme, apalagi terorisme. Jadi saya sekali dirisaukan jika ada pihak yang mengklaim demikian. Kemudian juga para ustazah di sini juga memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni dari berbagai universitas ternama seperti Universitas Islam Madinah, Yaman, dan Lipia Jakarta, dan universitas ternama lainnya yang memiliki akidah yang selamat dan lurus sesuai Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Masya Allah, saya semakin yakin dan mantap Pak Ustadz bahwa pondok ini adalah pilihan yang paling tepat bagi anak saya. Mohon bimbingannya, Pak Ustadz. Insya Allah. Setelah 1 bulan ditinggal bapaknya, Aan dan Udin semakin dekat dan akrab. Udin selain sebagai sahabat bagi Aan, juga sekaligus sebagai mentornya di pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أيها الطلاب الأحباء يبشركم جميعا على أن بعضكم قد أكملوا حفظهم جزءا واحدا خلال 3 أسابيع فقط، ونجاحوا بعد ذلك في التسميع في مجلس واحد، وبعد قليل سنسمع جماعة حفظهم
wa kadzalika ahadun minkum sayastami' hifdhahu fi matni tuhfatil atfal wa matni jazariyah fa narju minkum al-insat wa husnal istima'. Waduh Din, gak mudeng Din. Itu tadi Ustaznya ngomong apaan ya? Jadi gini An, bentar lagi bakal ada penampilan hafalan Al-Quran juz 30 oleh beberapa santri yang ternyata mereka bisa menempuhnya cuma menaruh waktu 3 pekan doang. Dan itu tuh udah lulus ujian setoran 1 juz sekali duduk. Gak keren gimana coba? Terus juga katanya ada yang sudah menyelesaikan hafalan setoran jazariyahnya sekali duduk juga An. Jadi di sini selain mempelajari ilmu syar'i dan menghafal Al-Quran dan hadis, santri juga dituntut untuk menghafal mutun ilmiah seperti Tuhfatul Atfal dan Jazariyahan. Insyaallah keren banget ya. Di sini nih kalau makan lauknya pakai apaan sih? Kira-kira yang biasa makan semur jengkol kayak aku ini bisa nggak ya kayak mereka? Ya siapa aja bisa An, asal ada kemauan keras dan sabar. Insya Allah pasti bisa. Orang kita sama-sama makannya nasi kok. Bedanya cuman biasa jajakan kantin apa enggaknya doang. Oh ya juga ya. Saya harus bisa seperti mereka, bahkan lebih dari mereka. Khalas, uskut ya syabab. Berikutnya kepada santri atas nama Toska, silahkan untuk maju ke depan. Kita akan menyimak bersama hafalan juz 30 yang sudah lulus ujian ini. Tafadhal mashkurah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu khitaba fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Santri-santriku sekalian, semoga dengan diadakan program seperti ini, antum bisa lebih termotivasi untuk menuntut ilmu di pondok ini. Jangan pernah mengenal kata lelah, melainkan lillah. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penampilan, Udin dan Aan kembali berbincang sambil berdiri. Tiba-tiba Udin mendengar kejanggalan pada salah satu bacaan santri yang sedang merojaah hafalan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lama yakunil ladzina kafaru min ahlil
Mana coba diulang ayat barusan. Lama yakunil ladzina kafar. Huruf mim ini bukan huruf yang memiliki sifat qalqalah. Jadi membacanya jangan dipantulkan. Huruf qalqalah itu cuma ada 5 sebagaimana yang disebutkan Syekh Qura Al-Imam Jazari rahimahullah dalam manhajnya dalam bab sifat huruf. Safiruha saudun wa zayun sinu qalqalatun qudbu jadin wal dinu. Jadi dalam bait syair ini terdapat lafaz qalqalatun qudbu jadin. Jadi huruf qalqalah itu cuma ada 5 yaitu qaf, ta, bal, jim dan dal. Oh gitu ya bang. Iya, coba diulang lagi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Stop akhi, bukan ha ya, tapi ha. Makhraj ha itu berada pada aksar halqi, yaitu tenggorokan bagian paling bawah. Al-Imam Jazari dalam manzumahnya menyebutkan dalam bab makhrajul huruf, summa li aqsal halqi hamzun ha'u, summa li wastihi fa'inul ha'u. Adapun huruf ha itu makhrajnya berada di tenggorokan bagian tengah. Masya Allah, saya ini baru ayat pertama saja sudah banyak salahnya. Aduh. Ya udah, coba diulang sekali lagi bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Masya Allah, ternyata suara antum bagus juga ya. Alhamdulillah, biasa aja bang. Syukran dan jazakallah khairan atas ilmunya bang. Udah kalau gitu saya duluan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Udin selesai mengoreksi bacaan ayat pertama surat Al-Bayyinah tersebut per hurufnya, Udin meminta santri tersebut untuk terus mengulang-ulangnya hingga benar sesuai yang sudah diajarkan oleh Udin. Masya Allah Din, kok kamu bisa tahu serinci itu Din? Alhamdulillah An. Makanya kamu belajar yang benar di sini, jangan kebanyakan 3M. Apa itu Din? M yang pertama main, M kedua makan, M ketiga molor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Aduh, Assalamualaikum. Din, itu pada ngapain itu Din? Oh itu, mereka tuh pada mau latihan karate di lapangan sepak bola sana. Jadi di sini kita juga dituntut agar fisik kita kuat dengan berolahraga, bukan cuma main sepak bola doang An. Masya Allah, subhanallah. Jadi pengen ikutan juga Din. Ya udah yuk kita nonton latihan mereka. Atas kesungguhannya dan kesabarannya dalam menimba ilmu selama 6 tahun lamanya mondok di PPTQ Ibnu Umar, kini Aan sudah mengantongi 30 juz hafalan Al-Quran dan mendapatkan sanad qiraah Asim dan Nafi'. Juga hafal banyak hadis Nabi dan mutun ilmiah, sehingga setelah dia mengikuti rangkaian tes masuk ke perguruan yang tinggi yang ada di Timur Tengah, akhirnya impian yang selama ini ia panjatkan dalam doanya sekarang sudah berbuah manis, yaitu bisa melanjutkan studi ke jenjang berikutnya di Jamiah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah untuk meraih gelar sarjananya di sana, menyusul kawan lamanya yaitu Syamsuddin Mangku Alam. Dalam munajatnya di sepertiga malam, Aan pun berdoa, Ya Allah, segala pujian hanyalah milik-Mu ya Rabb. Hanya berkat rahmat-Mu dan taufik-Mu ya Allah, dan lewat perantara PPTQ Ibnu Umar Yukum Jaya ini sedikit demi sedikit impian hamba terwujud. Semoga PPTQ Ibnu Umar Yukum Jaya ini selalu diberikan keberkahan, keistiqomahan, dijauhkan dari mara bahaya dan bisa berkembang dalam segala aspek. Dan juga para donatur pondok dan Yayasan Cahaya Islam yang telah banyak berjasa dan ikut andil memperjuangkan dakwah yang hak melalui pondok ini, diterima amal kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Dan juga para azatidah di PPTQ Ibnu Umar ini selalu diberkahi waktunya dengan cahaya ilmu yang mereka dakwahkan, diberi kekuatan dalam menghadapi segala sesuatu rintangan.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih PPTQ Ibnu Umar. Demikian persembahan yang bisa kami tampilkan pada acara yang spesial kali ini. Apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati para permisa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Akan tetapi, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah memohon ampunan. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul, berjumpa kembali di surga Allah Ta'ala, sebagaimana berkumpulnya kita pada kesempatan yang mulia ini di PPTQ Ibnu Umar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPTQ Ibnu Umar Sukses insyaallah. Allahu Akbar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fahadhi manzumah al-muqaddimah fima yajibu ala qari'ihi an ya'lama li imamid dunya fi ulumit tajwid wal qira'at Syekh al-Qurra wal muhaddithin al-alamah Ibnu al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Nafa'ana Allahu bi ulumih. Bismillahirrahmanirrahim. Babul muqaddimah. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن جزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل شروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب المخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فآلف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فاعل حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فاجيم الشين يا والضاد من حافته إذ واليا نضراس من أيسار أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء داني لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن أعلي الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وتا للعليا من طرفيهما ومن بطن الشافة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. باب الصفات. صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة مضد قل مهمسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجرقات باكت وبين رخو والشديد للعمر والسبع علوي خص ضغط كد حصر والصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف مذلقة صافيرها صاد وزاي سين قلقالات قطب جال واللين واو وياء سكينا وانفتحا قبلهما والانحراف الصحاها في اللام والروى بالتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل. باب التجويد.
والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوات وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفات لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله ولفظ في ناظره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. باب التفخيم والترقيق. فرقيقا مستفيلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الآلف كهمز الحمد يعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف على الله ولد والميم من مخمصات ومن مرض وأباء برق باطل بهم بذي وحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر وبوة اجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا سكنا وإن يكن في الوقف كان أبيانا وحاء حصحص أحدت الحق وسين مستقيم يستو. Syukran ala ihtimamikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa laqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wa qala aidan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Yang kami hormati Wakil Bupati Lampung Tengah Bapak Dr. Haji Ardhito Wijaya, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah atau yang mewakilinya Bapak Dr. Andes Yos Davera, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Lampung Tengah Bapak Farid Majdi, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Lampung Tengah Bapak Haji Mutawali, yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lampung Tengah Bapak Dr. Andes Haji Hilmi, yang kami hormati Bapak Camat Terbanggi Besar atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Kapolsek Terbanggi Besar atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Koramil Terbanggi Besar atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Lurah Yukum Jaya Bapak Iqbal Husain, yang kami hormati Ketua Yayasan Lajnah Khairiyah Mustarakah Jakarta Al-Ustadz Ahmad Zawawi bin Nawawi LC berserta rombongan, dan seluruh tokoh masyarakat, para asatidah, para wali murid Pondok Pesantren Tahfidul Quran Ibnu Umar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini dengan nikmatnya Allah menjadikan beragam amal saleh menjadi sempurna. Kenikmatan yang sungguh luar biasa. Pada hari ini kita bisa dikumpulkan di tempat yang insya Allah penuh barokah dalam acara peresmian bangunan Pondok Pesantren Tahfidul Quran Ibnu Umar Yukum Jaya. Kami mewakili pengurus Yayasan Cahaya Ilmu Islam Lamteng beserta pengurus Pondok Pesantren Tahfidul Quran Ibnu Umar
ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan acara pada pagi hari ini. Para bapak, para ibu, para jamaah tamu undangan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tahun kemarin tepatnya bulan Agustus 2021, kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Umar ini kita mulai. Jumlah santri di pondok ini kurang lebih ada 105 orang yang terdiri dari 2 program, yaitu program non asrama dan program asrama. Adapun program non asrama, mereka yang duduk di jenjang TK dan SD kurang lebih ada 50 orang. Adapun program asrama yang tinggal di pesantren ada 55 orang dari jenjang SMP sampai jenjang pasca SMA. Jadi total seluruh santri yang ada di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Umar sekitar 105 orang. Adapun tenaga pengajar terdiri dari guru diniyah dan tahfidz, begitu juga guru umum. Guru diniyah dan tahfidz ada 16 orang, kemudian guru umum ada 6 orang. Adapun untuk pemanfaatan gedung, alhamdulillah sebagaimana yang Bapak Ibu saksikan pada pagi hari ini, gedung di pondok pesantren kami ini terdiri dari 4 lokal ya, kantor. Alhamdulillah semuanya sudah terisi. Yang bawah ada kantor ustadz, kantor ustadzah, kemudian kantor direktur dan kantor Yayasan Cahilmu Islam Lampung Tengah. Kemudian di belakang panggung ini ada 6 lokal kelas. Kemudian di samping sini ada 10 lokal asrama. Ya, alhamdulillah semuanya penuh. Ya, kelas semuanya penuh dari jenjang TK sampai pasca SMA, yaitu rumah tahfidz bersanad. Begitu juga asrama yang ditempati oleh para santri ini, yang terpakai ada 6 asrama. Akan tetapi yang bawah juga terpakai. Kemudian yang seberang ada I-Umat atau Ibnu Umar Mat. Alhamdulillah insya Allah mencukupi bagi kebutuhan santri sehari-hari. Begitu juga perumahan asatidah, ada 8 rumah atau 8 lokal. Alhamdulillah itu semuanya penuh ya. Kemudian masjid ukuran 17 kali 17, alhamdulillah kami manfaatkan untuk kegiatan dakwah, kajian pekanan, baik untuk santri maupun wali santri. Alhamdulillah setiap malam Kamis ya, banyak sekali wali santri yang ikut ngaji. Ya, meskipun sambil menjenguk anaknya, tetapi alhamdulillah para wali murid banyak yang hadir. Inilah kegiatan kami di masjid yang ada di pondok pesantren kami, dan tentunya kegiatan-kegiatan ilmiah yang lainnya juga kita adakan. Kemudian adapun santriwati kami, alhamdulillah pada tahun ini ada sekitar 17 santriwati. Kelas 7 ada 11 orang dan kelas 7 ada 6 orang, kelas 8 ada 11 orang. Akan tetapi mereka ini masih kita kontrakkan. Ya, masih kita kontrakkan, jadi tinggalnya tidak di pondok. Ya, tetapi tinggal di luar pondok, dan semua kegiatan mereka adakan di kontrakan. Ya, mudah-mudahan dengan bantuan dan dukungan para jamaah sekalian, para tamu undangan, ya, mudah-mudahan ke depannya ya, untuk kampus putri PPTQ Ibnu Umar segera kita selesaikan. Karena ini sedang mengadakan pembebasan lahan yang berada di Kampung Poncowati, ya kurang lebih seluas 1 hektar, yang insya Allah ini kita akan peruntukkan untuk kampus putri PPTQ Ibnu Umar ini. Oleh karena itu, ya tentunya semuanya adalah kemudahan dari Allah dan dukungan para jamaah sekalian, para asatidah, yang mudah-mudahan ini semuanya bisa segera terwujudkan. Ya, karena kemarin ada sentilan atau mungkin ada usulan, ya, ada sedikit hal yang mengagetkan para wali santriwati. Ya, ini pondoknya yang mana yang putri Ustaz? Pondoknya masih ngontrak. Pondoknya masih ngontrak di belakang pondok. Ya, mudah-mudahan
ini pembebasan sedang berlangsung, ya mudah-mudahan segera kita selesaikan, ya karena ini sudah ada santrinya, ya sudah ada santrinya tetapi belum ada pondoknya, ya akan tetapi ya kita perlu bersabar, ya para wali murid, para wali santriwati, mudah-mudahan ini semuanya segera bisa kita selesaikan. Kemudian alhamdulillah pihak Yayasan Cahaya Ilmu Islam Lampung Tengah telah menghibahkan tanah ya kurang lebih ukuran 13 meter kali 35 meter untuk pemakaman warga Yukum Jaya. Dan alhamdulillah ini sudah diserahkan kepada Bapak Lurah, Bapak Iqbal Husain, ya melalui Mas Rianto, ya kita hibahkan Ustaz, ya, kurang lebih ukurannya 13 meter kali 35 meter untuk pemakaman warga Yukum Jaya. Ya, mudah-mudahan keberadaan pondok PPTQ Ibnu Umar ini membawa manfaat, membawa berkah, dan tentunya kita harapkan ya dari sini, ya dari lembaga ini mudah-mudahan Ibnu Umar ini menjadi salah satu lembaga yang ikut berkontribusi, ya mengembalikan kejayaan agama Islam ini dengan mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk kembali kepada pedoman mereka Al-Quran dan As-Sunnah sesuai yang dipahami oleh para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim ajma'in. Mungkin tidak banyak yang bisa kami sampaikan, akan tetapi kami benar-benar memohon bantuan dan dukungannya kepada para hadirin, kepada para asatidzah, para tamu undangan. Mudah-mudahan dari tempat ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkahnya. Allahumma amin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita banggakan, yaitu Bapak Wakil Bupati Lampung Tengah. Alhamdulillah, sesibuk-sibuknya beliau bisa menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini. Amin. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang saya hormati Bapak Camat Terbanggi, yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Dandim atau Koramil, yang saya hormati semua yang ada pada kesempatan hari ini, juga lembaga-lembaga yang pada kesempatan hari ini hadir bisa bersama-sama kita. Wabil khusus kepada anak-anak kita yang pada kesempatan hari ini yang bisa bermukim di pondok Sayyidina Umar ini, Ibnu Umar, salah sedikit tidak apa-apa.
alhamdulillah mereka bisa menjalankan syiarnya, bisa melakukan utlubul ilma, dan alhamdulillah para orang tuanya bisa memahami kondisi-kondisi yang ada pada pondok pesantren. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah dalam urusan legalitasnya pondok pesantren Ibnu Umar ini telah selesai dilakukan di Kementerian Agama dengan memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, sehingga tidak ada kendala untuk bisa mengeluarkan surat tersebut. Mungkin kita sebut dengan surat izin pondok pesantren. Perkembangan sekarang kita tahu bahwa akhir-akhir ini terus menerus berkembang. Bahkan terus menerus berdirinya sebuah pondok. Ini menandakan bahwa masyarakat kita sekarang sudah mulai beralih. Masyarakat kita sudah mulai memahami kedekatan kepada Yang Maha Kuasa atau Yang Maha Esa. Tentunya itulah yang dicari sekarang. Semua ini dengan kesadaran sendiri, tidak ada unsur paksaan. Menjamurnya pendidikan pondok pesantren ini merupakan suatu pertanda bahwa masyarakat kita sudah menyadari penuh karena perkembangan yang terjadi pada masyarakat kita. Dengan adanya perkembangan ini, dengan adanya masyarakat yang semakin berkembang, semakin memahami, bahkan dari semua yang terjadi pada masyarakat kita, sekarang pun terjadi pada kita. Saya saat ini berbicara di depan, belum turun saya, ini informasinya sudah masuk kemana-mana. Ini adalah merupakan kemajuan teknologi. Tentunya dengan kemajuan teknologi ini ada juga penangkis daripada hal-hal yang kiranya mungkin kurang berkenan bagi kita. Kita selalu mengkhawatirkan kepada anak-anak kita bahwa dengan perkembangan teknologi ini, bukan saja orang tua yang memakai HP atau menggunakannya, tetapi di masa 2 tahun kemarin anak-anak pun dituntut untuk menggunakan HP tersebut untuk pembelajaran mereka. Jadi bukan lagi kita tidak memberikan, tetapi justru kita memberikan untuk kepentingan mereka. Seandainya menu-menu yang ada dalam HP tersebut kalau tidak tersaring, maka semuanya akan muncul bermacam-macam gangguan. Kita tahu bahwa anak-anak kita belum bisa memilih mana yang baik dan mana yang kurang baik. Dengan adanya
pendirian sebuah pondok pesantren, apalagi ini mungkin kita tahu tahfiz. Di sini akan muncul orang-orang yang punya kemampuan bisa menghafal dari 1 juz, 5 juz, 10 juz, bahkan 30 juz. Bahkan berikutnya juga bisa menafsirkannya. Dan ini adalah kebanggaan bagi kita semua. Dan yakin kepada kita bahwa, yakin kepada anak-anak kita, yakin kepada orang tua kita, dengan adanya, dengan memasukkan ke pondok ini, maka kita akan terlepas dari pertanggungjawaban kita sebagai orang tua. Kita sudah memberikan didikan kepada mereka dari awal, sudah kita didik dengan agama, sehingga akhlak, adat istiadatnya, tata kramanya itu akan muncul, karena memang disinilah ditempanya anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang ke depan akan lebih baik. Sehingga apabila ke depan masa depan kita diisi oleh anak-anak kita yang memang tahfiz, orang-orang yang hafiz, dan didukung juga punya moral-moral yang tinggi, maka semua akan dimudahkan. Bukan saja masyarakat sini, bukan saja kabupaten sini, bahkan negara pun akan diuntungkan dengan adanya hafiz-hafizah tersebut. Yakin pengaruhnya sangat besar kepada kita, juga kepada masyarakat yang ada di sini. Dengan adanya sebuah pondok pesantren ini, maka masyarakat pun akan terbantu, baik langsung atau tidak langsung, dengan perkembangan ekonomi yang ada pada masyarakat kita. Ini salah satu manfaat, salah satu keberkahan di mana ada sebuah pondok pesantren. Insya Allah pondok ini akan terus berkembang ke depan dan bisa mencetak anak-anak kita dan bisa menjadi anak-anak yang bisa membangun negara kita ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentunya di dalam penyampaian saya banyak kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa sayyidil awwalina wal akhirin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Wakil Bupati Lampung Tengah, Bapak Dr. Haji Ardhito Wijaya, hafizahullah. Masih muda dan ganteng, mudah-mudahan nanti sampai jadi gubernur. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Kantor
Kementerian Agama Lampung Tengah, Bapak Kiai Haji Farid Wajdi, hafizahullah, yang tadi telah kita dengarkan sambutan beliau dalam acara ini. Yang kita muliakan, kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah, Bapak Syarif Kusen, yang diwakili oleh Bapak Dr. Andus Yos Davera MM, hafizahullah. Kebetulan satu kampung dengan saya, orang Payakumbuh. Yang kita muliakan, kita hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Lampung Tengah, Bapak Kiai Haji R. Mutawalli, hafizahullah. Hadir? Belum ya? Yang kita muliakan, kita hormati Bapak Pengurus Daerah Muhammadiyah Lampung Tengah, Bapak Dr. Andus H.A. Helmi ZMM, hafizahullah. Saya 8 tahun di PP Muhammadiyah, Pak. Zaman Pak A.F. Fakhrudin, Pak Ahmad Azhar Bashir sampai Pak Amin Rais. Bapak Camat Terbanggi Besar, Bapak Priyawansyah SH atau yang mewakili. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Kapolsek Terbanggi Besar, Bapak Tatang Maulana SH SIK atau yang mewakili. Yang kita muliakan, kita hormati Bapak Koramil Terbanggi Besar, Bapak Kapten Infanteri Gunawan, hafizahullah. Bapak Lurah Yukum Jaya, mudah-mudahan selalu jaya. Bapak Iqbal Hussein SIP, para alim ulama, tokoh masyarakat, beliau DKM Masjid Seyukum Jaya, tamu undangan dari Fordab Sulam. Maaf saya tidak hafal itu apa kepanjangannya. Pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Umar di Tahfizul Quran beserta para dewan guru, para wali santri, para santri, putra dan putri, hadirin dan hadirat, hafizakumullah ajma'in. Berbahagia pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama menjadi saksi dan sekaligus mengukir sejarah diresmikannya pesantren Tahfidz Al-Quran Ibnu Umar. Di tempat ini perlu saya sampaikan bahwa bangunan-bangunan yang kita resmikan pada hari ini itu bersumber dari para muhsinin, dari para donatur dari negara Kuwait. Di sini ada, kita lihat, Ma'had Ibnu Umar, Masyru' Al-Waqaf Al-Khairi wa Majmu'at Minal Mutabarri'in, jazahumullahu khairan. Bahwa donatur dari bangunan yang kita resmikan hari ini itu utamanya dari satu proyek atau lembaga namanya Al-Waqaf Al-Khairi, wakaf sosial, sebuah lembaga di Kuwait yang menghimpun wakaf-wakaf masyarakat lalu kemudian menyalurkannya ke berbagai penjuru dunia dan sebahagiannya ke tempat kita ini. Kemudian juga bersumber dari wakaf Muhammad Saleh Al-Unaizi dan syarikat An-Nasr Al-Ahliyah Al-Aqariyah. Ini wakaf menarik bapak-bapak dan ibu-ibu. Negara Kuwait yang kecil itu sangat banyak lembaga-lembaga wakaf.
sampai-sampai ada lembaga wakaf keluarga. Nah, ini Wakaf Muhammad Soleh Al-Unaizi. Ini pribadi. Jadi ketika seseorang akan meninggal dunia, lalu dia mempunyai usaha, bisnis, dia mewasiatkan kepada anak-anak dan keturunannya bahwa sepertiga dari usaha ini nanti itu menjadi wakaf. Ini mungkin bisa menjadi pedoman bagi kita. Kalau kita seorang bisnismen, lalu pastilah kita akan meninggal, tetapi bisnis kita mungkin akan terus berlanjut. Lalu diwasiatkan sepertiga dari hasilnya nanti diteruskan sebagai wakaf sosial. Ini mungkin sudah ada di Indonesia, tapi masih langka. Kemudian Syarikat Abdurrahman Mansur Az-Zamil, sama. Ini sebuah PT, tetapi orang tuanya yang bernama Abdurrahman Mansur Az-Zamil itu juga mewasiatkan kepada anak-anaknya bahwa nanti sebahagian atau sepertiga dari hasil PT ini terus dilanjutkan untuk amal-amal sosial. Dan ini kalau tidak salah adalah menyumbang untuk perluasan tanah pondok pesantren Ibnu Umar ini. Kemudian Ibu Ibtisam Muhammad Soleh Al-Anaizi, seorang ibu yang dia menyumbangkan, kalau tidak salah ini adalah pembangunan rumah guru yang tadi disebut 8 unit. Fa'il Khair Al-Waqif wa walidayhi, kemudian Syarikat Al-Bayyinah Al-Aqariyah. Hadirin dan hadirat, ini 6 sumber donasi ini, itu mereka menyerahkan infaknya atau wakafnya kepada Komite Asia Tenggara Jamiyat Ihya Turaf Islami di Kuwait. Dan ini melalui upaya seorang teman yang sangat-sangat peduli. Beliau adalah Dr. Ahmad Humud Al-Jassar, hafizahullah. Seorang doktor dalam bidang teknik sipil yang kuliah S1-nya di Kuwait, S2-nya di Amerika, S3-nya di Kanada, kemudian mengajar di Universitas Kuwait 26 tahun, lalu dia pensiun lebih cepat dan mengkhususkan dirinya menghimpun dana untuk kepentingan amal-amal sosial di Asia Tenggara. Sebenarnya beliau sendiri ingin untuk hadir, tapi qadarullah belum bisa untuk hadir bersama kita pada hari ini. Dan ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, orang-orang ini melakukan tugas ini tatawuan. Tatawuan itu dengan sukarela tanpa digaji apapun. Itu kalau di Muhammadiyah, pesannya Ki Ahmad Dahlan, hidup-hidupi Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Bagi saya, cara yang dilakukan Muhammadiyah itu, subhanallah, itu sangat-sangat indah dan mungkin yang terbaik. Bahwa semua amal usahanya, tanah, bangunan, masjid, sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi, tidak ada yang atas nama pribadi. Betul? Ini luar biasa. Luar biasa. Maka yayasan di mana saya menjadi ketuanya, Yayasan Lajnah Khairiyah Mustarakah, ini selalu kalau ada yang mau bekerja sama menyalurkan bantuan dari Kuwait ini, saya bilang yayasannya bagaimana?
pribadi, keluarga, atau terbuka. Saya mengutamakan yayasan yang terbuka, bukan milik pribadi dan bukan milik keluarga. Mengapa? Supaya ini tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Bapak Wakil Bupati, hadirin dan hadirat, dari orang-orang ini ke Komite Asia Tenggara, Jamiat Ihya Ulumul Islami, itu dananya dikirim kepada Kementerian Luar Negeri Kuwait. Kemudian Kementerian Luar Negeri itu mengirim lagi ke Bank Sentralnya Kuwait, balik lagi ke Kementerian Luar Negeri, dikirim ke Kedutaan Kuwait. Ini saya sampaikan bahwa donasi ini resmi melalui pemerintah Kuwait, supaya jangan dana ini disimpangkan, dibelokkan untuk hal-hal yang tidak diinginkan, untuk kegiatan terorisme dan sebagainya. Tidak. Oleh karena itu, setelah sambutan ini akan ada sambutan dari kuasa usaha Kedutaan Kuwait, Yang Mulia Tuan Abdullah Yatim Al-Fadli Hafizahullah, yang beliau tidak bisa hadir karena kata beliau, kalau saya keluar dari Jakarta itu harus melalui proses yang panjang, melalui penugasan dari Kementerian Luar Negeri. Maka saya bilang, udah, kami rekam pidato Anda, nanti saya akan bacakan terjemahannya. Insya Allah setelah ini beliau akan menyampaikan sambutannya kepada kita bersama. Hadirin dan hadirat, apa yang disampaikan oleh Bapak Kemenak tadi, Bapak Farid Wajdi Hafizahullah, itu sangat benar adanya. Saya pribadi, Pak Farid, berpendapat bahwa untuk mewujudkan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, anugerahkan aku anak yang soleh. Menurut saya pribadi, bahwa syarat-syarat untuk mewujudkan anak yang soleh itu adanya adalah pada pondok pesantren. Dan kita bisa berbeda pendapat, tetapi menurut saya begitu. Apalagi setelah reformasi, bahwa dulu zaman saya, mungkin juga zamannya Pak Farid Wajdi, kalau Pak Dokter masih muda Pak, ya mungkin sebaya anak kita, ya. Itu di zaman kita dulu betul-betul ada dikotomi, pemisahan antara sekolah agama dengan sekolah umum. Betul? SD negeri dengan MI itu beda. SD negeri celananya masih celana pendek, tapi kalau MI sudah panjang. Sampai SMP negeri dengan sanawiyah itu beda, apalagi pondok. Saya dari pondok, namanya dulu kami Madrasah Tarbiyah Islamiyah Perti. Saya nggak tahu Perti ada di Lampung apa tidak. Itu kita pakai celana panjang, baju pakai peci. Nah, kalau di negeri tidak ada, malah SMP pun masih pakai celana pendek. Dan kalau putrinya mulai SD, SMP, SMA itu hampir tidak ada yang pakai jilbab. Ya kan? Karena dia bukan sekolah pesantren, dia adalah SMP. Tapi sekarang tidak demikian. Di bawah Yayasan Lajnah Khawatir Masyarakat yang langsung dibina, kami punya Pak Dokter Pesantren Al Utsaimin SMP dan SMA.
putra-putri, gedungnya pun berpisah, kampusnya berbeda. SMP, SMA, dia berinduk kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi pakai peci, pakai jilbab. Dan lebih dari itu, kita berikan syarat juga kalau dia tamat di pesantren itu, maka dia sekurang-kurangnya bisa menghafal 10 juz Al-Quran. Ini memang Indonesia hari ini booming tahfidzul Quran, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya ingat ucapan dari Syekh Ali Jabir rahimahullah, orang Yaman yang lahir di Madinah, kemudian dikasih kewarganegaraan oleh Pak SBY waktu itu. Beliau meninggal karena COVID, mudah-mudahan mati syahid. Beliau mengatakan, mungkin 10, 15 tahun atau 20 tahun yang akan datang, Indonesia akan dipimpin oleh seorang presiden yang hafid Al-Quran. Tidak mustahil, tidak mustahil. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh beliau Pak Kiai Farid Wajdi tadi, ini betul, dan saya terapkan untuk diri saya. Saya betul-betul selektif di mana anak saya mau disekolahkan, TK-nya, di mana pesantrennya, di mana. Setelah itu, alhamdulillah 5 anak saya, 1 meninggal dunia pada waktu COVID, tapi bukan karena COVID. 3, 1 sudah doktor, nomor 3, nomor 4 kandidat doktor, dan nomor 5 itu tamat Libya, dan insya Allah akan melanjutkan ke Universitas Raja Saud di Saudi Arabia, di Riyadh. Dan sekarang sudah cucu. Insya Allah saya akan punya cucu yang ke-12. Cucu pertama kita masukkan pesantren. Ya. Mengapa? Karena Rabbi habli minas salihin, wahai Allah, beri aku anak yang soleh. Itu menurut saya ya memang seperti ini, melalui pondok ini. Apalagi zaman sekarang seperti yang kita ketahui, betapa bahayanya narkoba, bahayanya narkotika, dan itu akan membuat pusing kita semua. Jadi dengan pondok, maka insya Allah apa yang kita doakan, beri kami anak-anak yang soleh, itu akan terwujud. Apalagi seperti yang saya katakan tadi, sekarang disatukan antara ilmu agama dengan ilmu umum. 100% ilmu agama, 100% ilmu umum. Jadi kalau nanti mau jadi dokter seperti Pak Ardhito Wijaya ini bisa, tapi yang ilmu agamanya mumpuni. Bahkan juga ilmu agamanya itu adalah menghafal Al-Quran. Dokter hafal Quran, insinyur hafal Quran, ahli ekonomi hafal Quran. Ini saya kira menjadi harapan dan idaman kita semua. Mudah-mudahan Ma'had Ibnu Umar di Tahfidzul Quran ini tadi disebutkan dalam membebaskan tanah. Mudah-mudahan tanah Bapak Ibu bebaskan, kami pun bisa berusaha untuk membangunnya lagi. Dan ini bagi saya pribadi, Bapak dan Ibu, adalah siqah. Ini adalah kepercayaan, ini adalah amanah yang saya telah emban amanah ini semenjak tahun 1992 sampai hari ini. Telah ratusan pesantren yang dibangun, ribuan masjid yang dibangun, ya, dan sampai hari ini alhamdulillah masih terus berjalan. Mudah-mudahan kita doakan Kuwait selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka punya ungkapan Al-Kuwaitu bijanibikum, Kuwait is by your side. Ya. Ini
nanti akan disampaikan juga oleh beliau, Mr. Abdullah Yatim Al-Fadli, sebuah negeri kecil yang Masya Allah telah memberikan sumbangsihnya kepada dunia, sehingga Emir Kuwait yang telah meninggal, Emir Sabah Al-Ahmad Al-Jabir As-Sabah, itu disebut dengan Bapak Kemanusiaan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini adalah pengakuan dunia, bukan hanya pengakuan masyarakat Kuwait. Mudah-mudahan keberadaan pesantren ini akan menambah keberkahan daerah sini. Yukum apa tadi? Yukum Jaya, Lampung Tengah, ya, Lampung, bahkan Indonesia. Kita harapkan dari sini lahir bibit-bibit ulama, bibit-bibit intelektual yang akan memimpin kita di waktu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ini semua menjadi amal soleh semua pihak yang telah ikut untuk membangunnya. Allah berfirman, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami pasti catat apa yang telah mereka lakukan dan jejak pengaruh mereka. Saya pun ingin Ibnu Umar ini menjadi salah satu athar, salah satu bekas, salah satu sidik jari bagi saya dan teman-teman yang ikut. Ada Pak Purwanto, ada Pak Arnan Jaya, sama saya juga ada Ustadz Andi, bahagian proyek. Kita ingin ini menjadi basomat. Setelah kita meninggalkan dunia ini, pesantren ini akan tetap jaya dan pahalanya tetap mengalir ke dalam kita, ke dalam kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair Pak Dr. Ardito Wijaya yang bersedia pada hari ini untuk meresmikan, dan ini adalah sejarah, Pak. Sejarah ya yang akan dicatat terutama oleh pesantren ini, bahwa pada hari ini Bapak meresmikan pemakaiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. صاحب السعادة الدكتور الحاج أرديتو وجاية، نائب حاكم مديرية لامبونج الوسطى، السيد شريف كوسن رئيس مكتب وزارة التربية والثقافة بمديرية لامبونج الوسطى، الشيخ الحاج متولي رئيس مجلس العلماء الإندونيسي بمديرية لامبونج الوسطى، الشيخ طارق سامي العيسى رئيس جمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت، الشيخ جمال خالد الحشاش رئيس لجنة جنوب شرق آسيا جمعية إحياء التراث الإسلامي، الشيخ الدكتور محمود الجسار ممثل جمعية إحياء التراث الإسلامي، الشيخ أحمد زواوي بن نووي رئيس مؤسسة اللجنة الخيرية المشتركة بجاكرتا، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن زملائي أعضاء السفارة في جاكرتا المشاركة في افتتاح معهد ابن عمرو باندر جاية لامبونج الوسطى في سومطرة، ليضاف إلى معالم أخرى أنشأتها المؤسسات الخيرية الكويتية. الأخوة والأخوات، لقد اكتسبت دولة الكويت سمعة عالمية طيبة بكونها من أكثر الدول نشاطا في مجال العمل الخيري في مختلف أنحاء العالم، وتقديرا لما قدمته من مساعدات وأعمال خيرية جعلت الأمم المتحدة تتوجها بتسميتها مركزا للعمل الإنساني، وإطلاق لقب قائد العمل الإنساني على سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. ويستمر هذا العطاء بحرص حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه،
وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله على دعم أعمال الخير الكويتية التي امتدت إلى معظم أرجاء الأرض، إضافة إلى الجهود الإنسانية التي تنظمها حكومة الكويت، فضلا عن مشاريع الجمعيات الخيرية الأهلية والتي تستهدف أنحاء مختلفة من العالم بهدف مساعدة المحتاجين والمنكوبين، حيث تعد الجمعيات الخيرية الكويتية علامة بارزة في ساحات العطاء الإنساني، وذلك بفضل تحركاتها الميدانية السريعة في جميع المناطق وجهودها التي تندرج كجزء من الواجب الإنساني الذي يعبر عنه الموقف الرسمي للكويت قيادة وحكومة وشعبا. وإكمالا لدور دولة الكويت في العمل الإنساني والخيري في إندونيسيا، قامت السفارة بتطبيق منظومة العمل الإنساني للتحويلات المالية انبثاقا من المساعي الحميدة لدولة الكويت لتحصين هذا العمل وحمايته. وها هنا نحن اليوم نشارك في افتتاح معهد ابن عمر بندر جاية لامبونغ الوسطى في سومطرة، إنما نرسي دعامة جديدة من دعائم مسيرة الخير والعطاء المستمرة بإذن الله، ومعلما من معالم جسور التعاون المستمر بين الدولتين الشقيقتين الكويت وإندونيسيا. الأخوة والأخوات، إنه ليسعدني في هذه الفرصة السعيدة أن أتقدم بالشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، أمير دولة الكويت، الأب والحاضن الأكبر للخير وأهله في دولتنا الحبيبة الكويت، وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وكذلك الشكر موصول لجميع أطياف الشعب الكويتي السخي والكريم دائما. والشكر أيضا هنا لأهل أندونيسيا، هذا البلد المضياف الذي أفسح لشجرة الخير منبتا ومكن لأهل الخير والمعروف مصنعا. كما أتوجه بالشكر إلى جمعية إحياء التراث بالكويت واللجنة الخيرية المشتركة بإندونيسيا والقائمين عليها لجهودهم الطيبة التي يبذلونها، فقد لمست في مشروعاتهم في إندونيسيا رسالة إنسانية سامية هدفها الارتقاء بالإنسان بالعلم والمعرفة والإيمان. كما أشكر الأخوة المتبرعين الكرام على تبرعهم السخي الكريم، وأخص بالذكر مشروع الوقف الخيري وقف محمد صالح العنيزي وشركة النصر الأهلية العقارية، شركة عبد الرحمن منصور الزامل، والسيدة الفاضلة ابتسام محمد صالح العنيزي، وفاعل الخير الواقف ووالديه، وشركة البينة العقارية. نشكرهم وندعو الله لهم أن يتقبل ذلك البذل في صالح أعمالهم. وفقنا الله جميعا لما فيه خير أمتنا وسداد أمورنا، وأكرر التهنئة لكم بهذا الإنجاز وإلى مزيد من الإنجازات على درب الخير والعطاء. كويت شنتا بانجسا إندونيسيا، الكويت بجانبكم، كويت سلالو دي سيسي كاليان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Izinkan saya berdiri untuk yang kedua kalinya membacakan terjemahan dari sambutan yang barusan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan Kuasa Usaha Kedutaan Besar Kuwait Al-Mustasyar Abdullah Yatim Al-Fadli Hafizahullah Wara'ah pada acara peresmian Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ibnu Umar, Bandar Jaya, Lampung Tengah, Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah. Dan adapun kemudian Yang Mulia Dr. Haji Ardito Wijaya Hafizahullah, Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah, Yang Mulia Tuan Syarif Husain yang dalam hal ini diwakili tadi Hafizahullah,
Kepala Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah diwakili oleh Bapak Dr. Nadus Yos Davera MM Hafizahullah. Yang mulia Tuan Haji R. Mutawalli Hafizahullah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lampung Tengah. Ini sesuai dengan nama-nama yang masuk pada waktu itu, dan kepada bapak-bapak tadi yang juga telah hadir. Yang mulia Syekh Tariq Sami Al-Isa Hafizahullah, Ketua Jam'iyat Ihya Turah Islami di Kuwait. Yang mulia Syekh Jamal Khalid Al-Hashas Hafizahullah, Ketua Komite Asia Tenggara Jam'iyat Ihya Turah Islami di Kuwait. Yang mulia Syekh Dr. Ahmad Hamud Al-Jassar Hafizahullah, Wakil Ketua Komite Asia Tenggara Jam'iyat Ihya Turah Islami. Yang mulia Syekh Ahmad Zawawi bin Nawawi Hafizahullah, Ketua Yayasan Lajnah Khairiyah Mustarakah di Jakarta. Hadirin dan hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan suatu kebahagiaan bagi saya pribadi dan rekan-rekan sesama anggota diplomat Kedutaan Besar Kuwait di Jakarta untuk dapat berperan serta dalam peresmian Pondok Pesantren Ibnu Umar Bandar Jaya, Lampung Tengah, Sumatera, untuk menambah monumen lain yang dibangun oleh yayasan-yayasan amal dan sosial negara Kuwait. Hadirin dan hadirat sekalian, negara Kuwait telah mendapatkan reputasi internasional terbaik sebagai negara yang paling aktif dalam pekerjaan amal sosial di seluruh dunia, dan sebagai penghargaan atas apa yang telah dilakukan oleh negara Kuwait berupa bantuan dan pekerjaan amal sosial kemanusiaan, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberikan gelar atau julukan kepada negeri Kuwait sebagai pusat amal kemanusiaan, serta memberikan gelar pionir Bapak Kemanusiaan kepada Syekh Sabah Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabah rahimahullah, dan semoga Allah anugerahkan tempat yang terbaik kepadanya. Tidak hanya berhenti sampai di sini, kebaikan tersebut terus berlanjut di bawah kegigihan dan kepemimpinan yang mulia Emir Kuwait Syekh Nawaf Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabah Hafizahullah wa ra'ah, serta yang mulia putra mahkota Syekh Mish'al Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabah Hafizahullah wa ra'ah, dengan memberikan dukungan penuh terhadap amal sosial dan kemanusiaan negara Kuwait yang tersebar luas di sebahagian besar penjuru bumi. Di samping upaya kemanusiaan yang diselenggarakan oleh pemerintah negara Kuwait, serta proyek-proyek yang diselenggarakan oleh yayasan-yayasan kemanusiaan dan sosial swasta yang juga bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan menderita di segala penjuru dunia. Banyaknya jumlah yayasan amal sosial dan kemanusiaan di negara Kuwait merupakan bukti nyata negara Kuwait di medan amal sosial dan kemanusiaan, dan hal tersebut berkat gerakan cepat kegiatan kemanusiaan di semua lokasi, serta upaya mereka yang merupakan bahagian dari tugas kemanusiaan yang merupakan pengejawantahan resmi bagi Kuwait, mulai dari pemimpin tertinggi, pemerintahan, dan rakyat Kuwait. Dan dalam upaya menyempurnakan peran negara Kuwait dalam kegiatan amal sosial dan kemanusiaan di Indonesia, Kedutaan Besar Kuwait di Indonesia telah menerapkan sistem kerja untuk kegiatan kemanusiaan berupa remitansi yang timbul dari upaya terpuji negara Kuwait untuk melindungi serta menaungi kegiatan amal sosial dan kemanusiaan. Hari ini kami turut berpartisipasi ikut serta dalam peresmian Pondok Pesantren Ibnu Umar Bandar Jaya, Lampung Tengah, Sumatera. Sebaliknya, kami meletakkan pilar bantuan dan dari pemberian yang berkelanjutan dengan izin Allah, dan tonggak jembatan kerjasama berkelanjutan antara dua negara bersaudara, Kuwait dan Indonesia. Hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih serta penghargaan saya kepada yang mulia Syekh Nawaf Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabah Hafizahullah wa ra'ah, Emir Kuwait, figur ayah yang mengayomi amal kebaikan dan para pelakunya di negara kami tercinta Kuwait.
dan juga kepada Yang Mulia Putra Mahkota Syekh Mish'al Al-Ahmad Al-Jabir As-Sabah hafizahullah wa ra'ah. Terima kasih juga tercurahkan kepada semua masyarakat Kuwait yang dermawan dan murah hati. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, negeri yang penuh keramah tamahan, yang membuat tumbuh suburnya pohon-pohon amal soleh kebaikan dan senang bahagianya para pencinta amal kebaikan untuk terus berbuat amal soleh. Sungguh berbahagia saya mengucapkan terima kasih kepada Jam'iyat Ihya Turas Islami Kuwait dan Yayasan Lajnah Khairiyah Mustarakah di Indonesia atas kerja keras yang mereka lakukan. Saya dapat merasakan dalam proyek-proyek yang mereka lakukan di Indonesia sebagai sebuah pesan kemanusiaan yang luhur yang bertujuan untuk memajukan manusia dengan ilmu, pengetahuan dan iman. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang mulia atas donasi yang lahir dari kemurahan hati yang mulia, khususnya Masyru' Al-Waqaf Al-Khairi, Waqaf Muhammad Saleh Al-Anaizi, dan PT An-Nasr Al-Ahliyah Al-Aqariyah, PT Abdurrahman Mansur Az-Zamil, Ibu Ibtisam Muhammad Saleh Al-Anaizi, Fa'il Khair Al-Waqif wa Walidayhi, PT Al-Bayyinah Al-Aqariyah. Terima kasih tak terhingga kami kepada beliau-beliau itu. Seiring doa, semoga Allah Ta'ala menerima segala amal soleh mereka. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua untuk kebaikan umat dan segala urusan kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas pencapaian luar biasa. Tambah dan tingkatkan terus capaian di jalan kebaikan dan amal kebajikan. Kuwait cinta bangsa Indonesia. Kuwait selalu di sisimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya di Lampung ini ada tambahannya Pak Ustadz. Tabi pun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Lajnah Khairiyah Mustarokah Jakarta beserta rombongan, Ustadz Ahmad Zawawi bin Nawawi LC. Ini sudah jauh dari Jakarta. Sebenarnya Pak Ustadz, sambutan yang disampaikan oleh kuasa usaha yang sangat kita hormati tadi, Bapak Abdullah Yatim Al-Fadli, itu sebenarnya kami semua di sini tidak perlu diterjemahkan karena mengerti, terutama ucapan yang ada kata-katanya Ardhito Wijaya tadi terasa. Walaupun mengertinya cuma pas nama itu aja. Kepada yang saya hormati Pembina Yayasan Cahaya Ilmu Islam Lampung Tengah, Pak Purwanto. Yang saya hormati Kepala Kemenak Kabupaten Lampung Tengah, Pak Haji Farid Wajdi. Yang saya hormati Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Yosde Vera. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua Muhammadiyah, Om Helmi, Om Haji Maksum, serta ibu-ibu yang ada di sana, para calon penghuni surga dan adik-adik yang sekarang sekolah di madrasah atau sekolah di pondok pesantren Ibnu Umar ini, yang sangat saya sayangi, yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Pertama-tama izinkan saya mengajak kita semua mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan karunia-Nya kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam kondisi yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad yang bersama-sama kita tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sangat saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya berdiri sejenak di sini
menyampaikan pidato tentang peresmian PPTQ Ibnu Umar pada pagi menjelang siang hari ini sebagai perwakilan pemerintah daerah, perwakilan Bapak Bupati Lampung Tengah, bahwa kami di sini sebagai pemerintah daerah sangat menyambut dengan gembira berdirinya Pondok Pesantren Ibnu Umar ini. Dalam sebuah pembangunan, tadi sudah diceritakan oleh Bapak Haji Farid, kita membangun rumah, kuatnya membangun rumah tergantung dari pondasi rumah itu. Kita mau membangun sumber daya manusia, itu tergantung dari pondasi dari sumber daya manusianya. Saya waktu kecil oleh bapak saya, Bapak Haji Ahmad Pairin, itu sering kadang-kadang diajarinnya banyak hal, dari main catur, main tenis meja, main bulu tangkis, pokoknya semua yang bisa dilakukan beliau diajarkan kepada saya. Dan semua yang diajarkan pada saat kecil sampai sekarang, walaupun sebenarnya waktu kecil itu dipaksa, tapi akhirnya nyantol ke sang anak sampai sekarang masih bisa. Dulu saya pernah dibelikan sebuah sepeda Thomson. Sepeda yang saya punya kayaknya paling keren waktu itu. Di belakangnya dikasih tutupan yang warnanya hijau. Ini bukan, mohon maaf, cuma kebetulan warnanya sama hijau. Om Haji Maksum, maaf, warnanya hijau. Kemudian di depannya ada bunyi-bunyi, kalau dipencet dia keluar lagu-lagu. Itu sepeda itu paling keren waktu itu. Pada saat saya membawa sepeda itu ke sekolah, dari rumah bapak saya berpesan, Mas Dito, nanti kalau di jalan ketemu dengan orang dan diminta sepedanya, kasih sepedanya, yang penting Mas Dito-nya enggak apa-apa. Tapi apa yang diajarkan itu Pak Ustadz, itu akhirnya nyantol ke sang anak. Jadi akhirnya sang anak yo ngalahan, ketemu sesuatu berusaha untuk ngalah, yang penting solusi terbaik bisa tercapai di kondisi sesempit apapun. Begitu juga dengan adik-adik kita yang ada di sini. Bayangkan ibu-ibu titipkan adik-adiknya ke pondok pesantren ini. Mereka diajarkan di sini agama. Sudah pasti kalau namanya PPTQ, pertama akan berusaha membuat mereka hafal Quran, kan seperti itu. Itu akan menjadi pondasi dari anak kita. Yang bentuk apapun itu akan menjadi dasar pemikiran mereka, dasar perilaku mereka untuk mereka berkembang di kemudian hari. Sehingga akhirnya pada saat mereka nanti menjadi insinyur, mereka menjadi dokter, mereka menjadi bupati, mereka menjadi gubernur, mereka menjadi presiden, mereka adalah bupati, gubernur, presiden yang mempunyai akhlak karena sudah diajarkan di tempat ini. Kan gitu. Jadi di sini pada kesempatan yang berbahagia ini, kepada Bapak Abu Bakar selaku pimpinan, pengajar, guru-guru yang ada di sini, saya Bapak Haji Musa Ahmad menyambut gembira dan menitipkan putra-putra Kabupaten Lampung Tengah yang dititipkan sekolah di sini. Ajari mereka, bentuk pondasi mereka, sehingga akhirnya suatu saat nanti mereka bisa berguna untuk kabupaten ini karena sudah menjadi anak-anak yang mempunyai sumber daya dan mampu untuk melanjutkan pemerintahan di Kabupaten Lampung Tengah di kemudian hari. Kami titip anak-anak Kabupaten Lampung Tengah, dan untuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Sekretaris, Pak Lurah, Pak Camat, dan yang lain-lain, di sini kita sangat berterima kasih sekali. Bayangkan, Kuwait membantu pembangunan tempat pendidikan kita sampai 10 miliar. Tadi saya sempat nanya sama Pak Ustadz Ahmad Jawawi, berapa ini anggaran yang sampai turun ke sini? 10 miliar. Ketampar nggak muka kita? Kita pemerintah Kabupaten Lampung Tengah loh. Ketampar kita di sini.
Kenapa ketampar? Karena kita mungkin belum bisa melakukan apa-apa. Oleh karena itu saya titip kepada Dinas Pendidikan, kepada pemerintah yang ada di sini. Kalau kita tidak bisa dan tidak mampu membuat atau membantu tempat ini secara keuangan, dalam perizinan, dalam keamanan, tolong jaga tempat ini dan buat pemerintah Kabupaten Lampung Tengah hadir dalam pembangunan sumber daya manusia yang ada di tempat ini. Nanti kalau ketemu sama Pak Abdullah Yatim Al-Fadli, sampaikan ucapan terima kasih dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dari kami berdua, dari kawan-kawan pemerintah serta masyarakat yang ada. Doa kami selalu bersama dengan beliau. Kalau beliau tadi menyampaikan Kuwait will be your side, kami akan menyampaikan kami semua yang ada di sini pun akan selalu di sisi mereka, dan kami selalu berdoa semua yang sudah dilakukan di sini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita selalu berdoa, kita selalu berharap tempat ini sebuah tempat yang dibangun dengan keikhlasan akan mampu menumbuhkan generasi-generasi penerus yang luar biasa, yang juga akan ikhlas untuk bisa menebarkan kebaikan di tengah masyarakat kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada yang salah, ada yang kurang. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب نور يا ربي دربي شكرا واستر يا ربي عيبي شكرا واغفر يا ربي ذنبي شكرا دوما يا رب شكرا يا رب دايم مدى الازمان اكرمني بالايمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا رب دايم مدى الازمان اكرمني بالايمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا